Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dan tentunya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, dari pagi, siang, sore sampai malam hari kita dapat melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, dan tiba saatnya pada malam hari ini saya dan kami akan membagikan firman Tuhan tentunya di bulan keluarga ini, sehingga kita juga di tengah-tengah keluarga kita menjadi berkat dan suami istri saling memberkati satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan yang akan kami bacakan dalam Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana kita, tugas atau tanggung jawab kita, kewajiban kita di dalam hubungan suami istri. Nah, Paulus mengingatkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kehidupan keluarga di dalam Tuhan seharusnya terdapat keseimbangan dan perasaan saling menghargai serta cinta kasih di dalam keluarga. Karena setiap anggota keluarga tunduk kepada kedaulatan Kristus, tunduk kepada firman Tuhan. Kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga dimulai dengan kemauan setiap anggota keluarga dengan mampu untuk menerima peranan masing-masing, baik itu suami maupun istri. Kepemimpinan dalam keluarga adalah tanggung jawab yang diberikan Allah, bukan hak natural dari seorang suami. Itu harus kita pahami. Sehingga dalam kehidupan keluarga Kristen dapat saling mendorong dalam tanggung jawab sebagai suami istri sesuai dengan firman Tuhan. Hubungan suami istri menjadi suatu fokus yang sangat penting untuk diperhatikan dan terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Sehingga dengan hubungan suami istri yang harmonis di dalam kasih Tuhan, seluruh keluarga dapat merasakan dampaknya. Orang-orang yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita, boleh merasakan kehadiran Kristus. Mereka mengalami pertumbuhan sesuai dengan tujuan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Pernikahan dijalani bukanlah hanya demi kesenangan si suami, demi kesenangan istri, melainkan agar keduanya, baik suami maupun istri, dapat menemukan damai, dapat menemukan kasih, dapat menemukan sukacita di tengah-tengah keluarga yang sedang dibangun. Oleh karenanya pernikahan harus didasarkan pada Kristus, dan Kristus menjadi kepala atas keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun pada kenyataannya kalau kita perhatikan, kebanyakan keluarga tidak menjadikan Kristus menjadi kepala di tengah-tengah keluarga. Sehingga tidak sedikit terjadi kekerasan dalam keluarga, dalam rumah tangga, di mana suami suka berkata kasar terhadap istrinya. Dia berkata, dasar kamu ini, dasar keluargamu begini, ataupun bertindak kasar, menampar, memukul, menendang. Juga tidak sedikit istri menganggap rendah suaminya, menghina dan menganggap rendah suaminya, karena mungkin dia mendapat gaji lebih tinggi, jabatan lebih tinggi dari suami, atau kedua keadaan keluarga yang lebih mapan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang telah dibaharui sesuai dengan pelajaran kita di beberapa minggu yang lalu, dalam Kristus Yesus kita harus memiliki tanggung jawab dalam keluarga, hubungan suami istri, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjaga keluarga kita sesuai dengan janji nikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hari ini tadi kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita dalam hubungan suami istri. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19 tadi dikatakan, hai istri-istri,
berlaku kasar terhadap dia. Kewajiban dalam hubungan suami istri, yang pertama, istri wajib tunduk kepada suami. Dikatakan tadi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan untuk para istri dimanapun kita berada, agar supaya hendaknya bersedia mengikuti kepemimpinan suami dimanapun kita berada sebagai seorang istri, seperti kita tunduk kepada Kristus. Seorang istri yang bijak, dia pasti menghormati Kristus, dia menghormati suami, tidak berupaya meremehkan kepemimpinan suaminya. Karena ketundukan seorang istri kepada suami merupakan gambaran jemaat tunduk kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ketika istri tunduk kepada suami adalah cerminan dirinya tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada suami sebagai kepala dan pemimpin di tengah-tengah keluarga. Ketundukan istri terhadap suami sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus menunjukkan adanya sikap sukarela untuk menundukkan diri terhadap suami. Hal ini sebagaimana bagian dari kasih seorang istri kepada Tuhan, dan cara istri untuk dapat melayani Tuhan harus juga dapat dilakukan kepada suami. Dalam tunduk dengan sukarela kepada suami, istri harus melihat ini sebagai sesuatu yang dia lakukan kepada Tuhan. Karena dalam relasi pernikahan suami merefleksikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dan merefleksikan kasih istri kepada Tuhan, kepada gereja. Ada motivasi terus-menerus untuk menghormati dan menghargai suami sebagaimana kasih kepada Kristus yang terus-menerus bertumbuh. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketika istri sepertinya lebih baik, lebih hebat, lebih mampu dari suami, gaji atau pendapatan lebih besar dari suami, jabatan lebih tinggi dari suami, seorang istri harus tetap tunduk dan menghormati suaminya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Tidak lantas meremehkan suami, tidak lantas menghina, tidak lantas menyepelekan ataupun hal-hal yang lain yang dia perlakukan kepada suaminya. Ketika istri tunduk kepada suami, kepemimpinan suami, maka suami akan tetap memiliki kepercayaan diri dalam menerima pemikiran-pemikiran istri, dan mereka dapat menyelesaikan krisis permasalahan di tengah-tengah keluarga. Ada rasa saling percaya, ada rasa saling menghormati, mampu untuk menyatukan pemikiran. Jadi walaupun suami seolah tidak mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik, istri hadir sebagai seorang penolong bagi suami dan selalu bersikap yang benar, berpusat kepada Kristus, sehingga istri tidak akan mengambil alih kepemimpinan suami walaupun ia mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini khususnya bagi kita para istri, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, untuk para istri-istri, mari kita untuk belajar tunduk kepada suami kita sebagaimana kita tunduk kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara, kewajiban dalam keluarga, yaitu kewajiban suami dalam keluarga. Yang pertama, kewajiban istri dalam keluarga. Nah, saudara sebagai Tuhan, kewajiban suami dalam keluarga ialah mengasihi istri. Dalam ayat 19 bagian yang ke-A dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Seorang suami yang baik memimpin dengan melayani istrinya,
memperhatikan setiap kebutuhan, menghormatinya, dan menerimanya dalam setiap kelebihan dan kekurangannya, sama seperti Kristus yang mengasihi jemaat dan memberi dirinya untuk jemaat. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau penundukan istri kepada suami digambarkan seperti jemaat tunduk kepada Kristus, maka kasih suami kepada istri digambarkan kasih Kristus kepada jemaat. Betapa hebatnya kasih yang dituntut Allah dari suami kepada istri, yaitu seperti kasih Allah kepada jemaat. Karena kasihnya Allah menjadikan kita berharga di matanya. Karena kasihnya Allah tidak melihat pelanggaran kita. Karena kasihnya Allah telah menyerahkan dirinya kepada kita. Inilah kasih yang dituntut oleh Allah terhadap istri kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Maka saudara Tuhan, terlihat jelas bahwa nasihat kepada istri untuk tunduk kepada suaminya tidak terpisah dari panggilan kepada suami untuk memberi dirinya dalam kasih kepada istrinya. Nah, selanjutnya saudara Tuhan dikatakan dalam 19 bagian B, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kalimat jangan berlaku kasar mengingatkan suami kita sebagai suami untuk tidak menjadi marah, geram atau menampar, memukul ketika istri tidak mampu melakukan apa yang kita harapkan. Kasih suami harus mampu menerima kekurangan istri apapun itu, seperti janji nikah kita. Kasih suami menjadikan istri berharga di mata kita, sehingga tidak melakukan tindakan kekerasan, baik kata-kata apapun ataupun tindakan. Memenangkan cinta dan rasa hormat dari istri bukanlah dengan tindakan kasar, baik melalui kata-kata dan tindakan, tetapi dengan kasih. Maka firman Tuhan sampaikan kepada kita sebagai suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bagaimana kita bersikap dalam keintiman dengan lingkungan keluarga dan pernikahan adalah indikasi yang sebenarnya mengenai kualitas kasih kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau kita mengasihi istri, itulah kualitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila setiap kita sebagai orang-orang percaya dalam keluarga seperti yang disampaikan oleh tadi Ibu Pendeta, bila kita sebagai istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya, menerima kekurangan dan kelebihan. Demikian juga suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar, menerima kelemahan dan kekurangan, sehingga berkat Allah tercurah atas keluarga kita. Kita dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, karena kita menjadi pelaku firman Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Amin.